Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 12. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita ke halaman kalau tidak salah 13. Di sini ada jarak, titik, garis, dan bidang. Untuk materi ini kita akan mempelajari masih menggunakan software yang kemarin yaitu GeoGebra. Untuk yang ini kita akan mulai mempelajari mengenai jarak titik ke titik. Nanti kita belajar titik ke garis dan titik ke bidang. Jadi ada 3 materi lagi. Dan untuk yang pertama ini kita akan membahas jarak titik ke titik, di mana ini yang paling sederhana ya. Misalkan saya punya sebuah kubus di sini, kubus ABCD EFGH ya. Jarak tiap titik itu adalah garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi mana jarak antara A dan B, yaitu garis AB. Ya, seperti itu. Jadi titik itu punya jarak di mana jaraknya itu adalah garis yang menghubungkan keduanya. Jadi lurus. Tidak lewat sini, tidak lewat sini, tetapi lurus. Itu yang dimaksud jarak antar titik. Di jarak antar titik nanti kita akan banyak menggunakan rumus Pitagoras karena nanti tentunya ya titiknya tidak akan dua buah ya. Misalkan dalam kubus ini kita punya 8 buah titik ya. Di halaman 13 itu ada sebuah contoh soal ya. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan rusuk panjang rusuk itu A ya, bisa disebutkan A di sini. Carilah jarak B ke D, jarak H ke B. Jarak B, titik B ini ke titik D itu tentu saja bisa kalian cari dengan menggunakan rumus rumus Pitagoras, di mana kalian membuat sebuah segitiga yaitu A, B, dan D. Kalian hitung sisi miringnya. Ya, seperti itu. Jadi, misalkan kita buat angkanya 5, ya, masing-masing ukuran ini 5, ya. Ini langsung kita ke ya, seperti ini yang tadi. Misalkan 5 dan 5, maka untuk mencari BD itu kalian mempitagoraskan, kelihatan di sini ya angka 5, di sini 5, di sini siku-siku karena ini sebuah kubus, maka BD ini bisa kalian cari dengan menggunakan Pitagoras. Contohnya ini ya, di buku ada BD kuadrat sisi miring sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Sini. Seperti ini. Ya, kemudian kalian hitung menggunakan Pitagoras, ketemu 5 kuadrat 25 ditambahkan menjadi 50. BD itu adalah akar dari 50. Ingat, Pitagoras itu kuadrat semua. Kalau mencari salah satunya itu harus diakar. Ya, hasil dari sini diakar. Ini 50 diakar menjadi 5 akar 2. Ini adalah panjang dari BD. Bagaimana kalau kita mencari HB? Ya, HB ini dinamakan diagonal ruang. Kalau tadi diagonal sisi ya. Diagonal itu menghubungkan pojok dengan pojok. Kalau yang di sini diagonal sisi, kalau HB ini adalah diagonal ruang. Bagaimana mencari jarak antara H dan B atau ruas garis HB ini? Ya. Bagaimana mencari panjangnya? Tentu yang tadi kita sedang mencari AD. Kemudian kita bisa mempitagoraskan kembali ya. Kalau saya hapus kubusnya, saya hilangkan kubusnya. Nah, seperti ini dah. Ya, kalau tadi kita sudah ketemu BD, tadi 5 akar 2 BD ya di sini, kita hanya perlu mencari satu garis lagi. Di mana kita jika sudah menghubungkan tiga segitiga B, D, dan H, saya ulangi ya dari kubus, ya. Kalau kubusnya dihilangkan, tinggal segitiga saja. Ya, segitiga ini siku-siku di D, maka kalian bisa menggunakan Pitagoras lagi untuk mencari panjang HB. Ya, panjang HB ini mohon maaf, nah di sini untuk mencari ada di buku ya, ini contoh saja, yaitu HB kuadrat adalah BD kuadrat ditambah DH kuadrat. DH itu didapat dari rusuk. Rusuk untuk semua bagian di sini dan di sini semuanya sama. Angkanya 5. Saya berikan 5 tadi.
Maka untuk mencari HB, ya HB kuadrat sama dengan, karena HB itu yang sisi miring, HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. BD atau DB tadi sudah ketemu, yaitu 5 akar 2. Kalian masukkan di sini lagi, kemudian ditambahkan dengan DH kuadrat, ketemu 75. Untuk mencari HB, maka kita akarkan 75. Akar 75 itu didapat dengan memecah 75 menjadi 25 dan 3. 25 bisa kita akar, hasilnya 5. 3 tidak bisa kita akar, biarkan akar 3. Jadinya adalah 5 akar 3. Itu contoh sederhana dari perhitungan mencari diagonal ruang, ya. Kalau rusuknya di sini kalian bisa ambil kesimpulan bahwa untuk mencari diagonal ruang itu cukup mudah, yaitu dengan menambahkan atau mengalihkan dengan akar 3 rusuknya. Kalau 5, maka hasilnya 5 akar 3. Kalau di sini 6, maka hasilnya adalah 6 akar 3. Begitu untuk mencari diagonal ruang. Saya kembalikan kubusnya, ya, seperti inilah. Di sini kalian perlu ingat-ingat betul bahwa kubus ini punya sifat, yaitu semua rusuknya itu sama panjang. Jadi jangan bingung. DH itu dari mana 5? Karena sudah memang aturan dari kubus. Kubus itu semua rusuknya ukurannya sama. Begitu untuk mencari jarak antara dua titik, ya. Kemudian ada satu soal lagi di baliknya, halaman 14 kalau tidak keliru, ya. Sebentar. Saya kembalikan jarak titik ke titik. Yang kedua, ada di halaman 14, ya. Suatu permasalahan kubus lagi. Ya, dari gambar itu bisa kita lihat ada sebuah kubus di mana bagian atasnya itu dibuat garis diagonal, ya. Kemudian perpotongannya di tengah-tengah itu kita namai dengan titik P. Kemudian titik P itu kita akan cari jaraknya dengan titik A yang ada di bawah. Ya, titik A di sini kita cari jaraknya terhadap titik P, yaitu garis AP. Ya, di sini saya tidak akan memberikan perhitungannya. Perhitungannya ada di buku. Saya akan memberikan cara kok bisa menggunakan atau strategi bagaimana cara menghitung jarak titik A ke titik B. Yang pertama yaitu kalian harus pastikan, ya, bahwa ini titik P perpotongan dia dua buah diagonal sisi. Ya, setelah itu kalian bisa membuat sebuah segitiga di sini, yaitu segitiga EFG, di mana kita mau mencari EP sebetulnya, ya. Karena di sini siku-siku di sini kita harus mencari HE. HE itu rusuk, sudah pasti nanti diketahui. Kemudian EP, nah ini yang belum. Titik EP ini belum kita ketahui. Cara mencari EP yaitu dengan bantuan segitiga EFG, ya. Dengan bantuan segitiga EFG. Misalkan saya hilangkan kubusnya, dan di sini muncul segitiga EFG yang warna biru, EFG, ya. Kalian hitung EF itu rusuk, FG itu rusuk, kalian bisa mencari EG. Kemudian bagaimana mencari EP? Karena dia dua diagonal yang berpotongan, maka EP ini adalah setengah dari EG. Jadi hasilnya di sini nanti berapa? Kalau di buku tertulis A akar 2. Karena dibagi 2, maka setengah A akar 2. Jadi EG-nya itu A akar 2, sedangkan EP-nya adalah setengah A akar 2. Seperti itu. Kemudian setelah kalian mengetahui EP, maka kalian dilanjutkan menghitung yang bawah. Ya, saya hapus dulu yang biru, nah seperti ini. Ya, tinggal segitiga APE. Tadi di sini sudah diketahui setengah A akar 2, kemudian di sini hanya A. Ya, kalian Pitagoraskan untuk mencari AP. AP kuadrat sama dengan EP kuadrat dan AE atau EA kuadrat. Ya, setelah kalian hitung, maka ketemulah panjang dari
AP, dalam buku ditulis setengah akar 6, hasilnya seperti itu. Jadi teknik untuk mencari jarak antara titik itu Pitagoras, itu yang paling sering digunakan. Jadi kalian harus mencari bagaimana titik-titik tersebut terhubung melalui segitiga. Ya, kalau kita tadi di sini kita mencari ini dengan ini, kita harus mencari segitiganya, segitiga yang dilewati atau salah satu sisinya adalah sisi yang akan kita cari. Misalkan AP, kita harus menggunakan segitiga AEP, kemudian EP-nya sendiri ya kita harus menggunakan titik EGF, maaf, segitiga EGF. Ya, di mana EGF ini punya dua rusuk, jadi dua angka yang kita ketahui tinggal mencari EG dan seterusnya. Seperti itu cara menghitung ya jarak antara dua titik. Kemudian untuk perhitungan-perhitungan yang lain saya kira saya gabungkan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin sesingkat itu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Karena videonya takut panjang, nanti akan saya bagi lagi. Video yang kedua kita akan membahas jarak titik ke garis. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.